Selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa Rabu ini. Dan hari ini secara khusus kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pokok doa yang pertama ini kita bersyukur untuk kemerdekaan. Itu adalah rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang telah Tuhan merdekakan. Walaupun melalui perjuangan yang cukup panjang dan keras, dan melalui pertumpahan darah, tapi kami melihat di baliknya semuanya itu pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pahlawan yang bersatu untuk memerdekakan bangsa ini sampai mereka menumpahkan darah mereka. Kami bersyukur untuk tanah air yang begitu makmur di mana kami tinggal sampai saat ini. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang Tuhan anugerahkan, di mana Tuhan telah memimpin bangsa ini sejak merdeka sampai saat ini. Walaupun ada pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan selamatkan. Sehingga saat ini kami tetap merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 76 tahun telah kami merdeka, itu semuanya karena perlindungan, pimpinan, dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi kami, khususnya generasi muda, yang mungkin tidak pernah melihat bagaimana kesengsaraan di dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Berikan kami hati yang menghargainya. Berikan kami hati yang sungguh berjuang keras untuk mengisinya melalui berbagai kemampuan-kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, melalui kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga bangsa ini dapat dibangun lebih sejahtera, lebih makmur ke depan. Tolong kami ya Tuhan, agar bangsa ini sungguh kami kelola, kami perjuangkan, dan kami mengerjakannya dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihinya dan mengasihi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa untuk dua pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa agar gereja Tuhan dan juga setiap orang Kristen secara aktif boleh menyatakan perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga, perbuatan baik yang menyatakan identitas kita sebagai umat kerajaan Allah. Sekalipun Tuhan izinkan kita ada di Indonesia yang tidak sempurna ini, tapi mari sama-sama kita terus meminta kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, agar Tuhan berikan kita hati yang sungguh-sungguh mau dipakai untuk menjadi alat kebaikan Tuhan di negeri ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Agar melalui hidup kami Tuhan, kami boleh sungguh menyatakan perbuatan baik demi perbuatan baik. Lewat kata-kata kami, lewat tindakan kami langsung, maupun lewat sosial media di mana kami juga berinteraksi dengan orang banyak. Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan, pakai kami melalui kehidupan kami bersama dengan tetangga kami, bersama dengan teman-teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, siapapun Tuhan, relasi semacam apapun itu. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan tolong agar terus Tuhan perbuatan baik, kebaikan demi kebaikan yang menyatakan kasih Tuhan boleh terus mengalir dari hidup kami. Biar kiranya nama Tuhan dimuliakan dan lebih banyak orang boleh mengenal kasih Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga. Bukan saja untuk perbuatan baik, tapi kita juga berdoa untuk berita baik. Agar gereja Tuhan, agar setiap orang Kristen senantiasa juga terus dipenuhi dengan belas kasihan. Menyampaikan berita baik, kabar sukacita, berita Injil itu. Agar kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah Indonesia ini bukan saja menyatakan betapa baiknya Tuhan lewat hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi juga kita boleh menjadi saluran keselamatan. Gereja Tuhan, orang Kristen dimanapun berada secara aktif menyatakan kasih Allah yang menyatakan keselamatan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk tugas kami, untuk tanggung jawab kami, untuk panggilan kami, yang bukan saja Tuhan izinkan kami di Indonesia ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik itu. Tapi kami juga berdoa Tuhan agar berita baik itu, kabar sukacita itu, Injil itu, terus boleh bergema, terus boleh bersuara, terus boleh terdengar Tuhan dari kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada, gereja Tuhan, dari berbagai sinode, dan anak-anak Tuhan, setiap kami orang Kristen secara individual, Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan agar secara aktif juga Tuhan kami dipenuhi dengan hati yang boleh penuh dengan belas kasihan untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga kami di dalam Indonesia ini bukan saja membawa berkat-berkat jasmani, tapi kami juga boleh menyatakan berkat-berkat rohani, menjadi saluran berkat keselamatan dari Tuhan buat lebih banyak orang di Indonesia ini, sampai kebangunan rohani, sampai nama Kristus ditinggikan di tengah-tengah Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian yang menjadi doa, biar kiranya negeri ini, bangsa ini boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Sama-sama kita naikkan lagu ini dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi permohonan Tuhan memulihkan Indonesia.
Tuhan pulihkan kembali negeri kami. Ketika kita bersama menyanyikan lagu tadi, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan negeri kami kepadamu, ampunilah bangsa kami dan pulihkan negeri kami. Saudara, melakukan itu lebih mudah, tapi mari kita belajar menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan ini menjadi doa. Kita bersama berdoa bagi pemerintah dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menyerahkan pemerintah kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena sejauh ini kami telah melihat banyak hal telah dikerjakan ya Tuhan. Untuk memuaskan begitu banyak orang di negara ini tentunya tidak mudah. Tapi yang paling penting kami minta Engkau Allah yang memberkati pemimpin negara kami. Ketika dia bekerja sama dengan aparat pemerintah, baik di pusat sampai kepada daerah. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang boleh menolong sehingga ada kerjasama yang baik. Ada hati yang mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Bergandengan tangan memajukan negara ini. Mulai dari pusat sampai kepada daerah. Kami berdoa kiranya Engkau Allah yang memulihkan negara ini melalui pribadi demi pribadi yang dipercayakan memerintah untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Bapak, pada saat ini penanganan yang paling besar dan sedang dilakukan oleh negara kami adalah tentang COVID ya Tuhan. Pandemi ini membuat negara ini sedikit menggeliat di dalam ekonomi, tapi juga membuat negara ini mengambil langkah-langkah sebuah perubahan demi perubahan untuk bukan saja kestabilan daripada negara ini, tapi juga untuk menolong orang-orang yang sedang terpapar secara ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menaruh hikmat kepada pemerintah negara kami, khususnya pemimpin tertinggi negara ini yaitu Bapak Presiden kami. Taruh hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, sehingga ketika ada pemikiran, ketika dia harus memikirkan dari berbagai segi, berbagai tindakan, hati Tuhanlah yang boleh disertai oleh di dalam hatinya ya Tuhan. Sehingga ada koordinasi yang baik, ada kerjasama yang baik, dan penanganan COVID ini dapat terus makin baik dari hari ke hari. Satu sisi Tuhan, ada begitu banyak rakyat yang cukup menderita dengan keadaan ini. Tapi di sisi lain kalau ini tidak ditangani dengan serius, maka akan ada banyak nyawa atau jiwa yang kemudian pergi ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID di lapangan. Tuhan tolong mereka. Ketika mereka berhadapan dengan manusia, ketika mereka berhadapan dengan rakyat, masyarakat, ada bisa banyak benturan yang terjadi karena ada berbagai kepentingan atau cara berpikir, cara menanggapi yang berbeda. Kami berdoa Tuhan juga tolong agar kami sebagai rakyat bisa menyimak apa yang menjadi keputusan pemerintah yang tentunya mereka juga berusaha untuk hal yang baik adanya. Namun Tuhan juga tolong para Satgas COVID agar mereka juga diberi kebijaksanaan di dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang harus kami taati. Sehingga antara petugas dan kami sebagai rakyat ada kerjasama dan negara ini makin baik adanya. Bapak, kami sungguh berdoa dan kami menyerahkan juga untuk berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penanganan pandemi ini. Tuhan tolong agar semuanya juga boleh dilancarkan Tuhan. Tuhan tolong agar negara ini juga boleh mengatur keuangan dengan baik. Baik yang di pusat turun kepada yang di daerah. Biarlah semua ada hati yang jujur. Dan tatkala ada hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, Tuhan bukakan itu. Sehingga bisa cepat tertolong dan negara ini makin lebih baik lagi. Bapak, kami menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Akhirnya kami juga menyerahkan untuk mereka yang juga sedang terpapar. Biarlah Tuhan tetap kuatkan mereka. Mereka yang kehilangan, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang dalam posisi aman, biarlah Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami bagi negara kami, bagi kota ini di mana kami juga tinggal, berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Saudara, pandemi memang betul-betul berdampak besar bagi semuanya, terutama juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu di tahun 2019-2020, kemiskinan barusan turun di angka 9%, tetapi kemudian dengan adanya pandemi kemudian naik lagi di atas 10%. Ini sesuatu hal yang berat. Tetapi apakah kita berdiam diri sebagai gereja Tuhan? Mari kita berdoa bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, berkaitan juga dengan bagaimana pemerintah nantinya akan menanggulangi penyebaran, tetapi juga memikirkan ekonomi yang harus berjalan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami semua, terutama mereka-mereka para stakeholders yang betul-betul terus berpikir keras bagaimana bisa kemudian menjalankan negeri ini, sistem perekonomian bergerak terus selama pandemi ini ya Tuhan. Ini tidak gampang, betul-betul membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin bangsa kami, menolong para pemimpin kami untuk Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis yang baik. Mereka bukan saja membatasi aktivitas dengan adanya PPKM dengan tingkat level tertentu, tetapi juga ya Tuhan, biarlah mereka juga memikirkan bagaimana nasib daripada ekonomi. Ada banyak rakyat yang begitu sangat menderita ketika kemudian mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak bisa kemudian melakukan banyak aktivitas, mereka yang ada di tataran akar rumput, mereka yang harus berjualan tidak lagi bisa berjualan dengan bebas lagi, karena ada pembatasan-pembatasan jam tertentu Tuhan. Ini memang harus dilakukan dan kami betul-betul pahit melakukannya. Biarlah Tuhan yang boleh menolong pemerintah kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah pusat ketika kemudian memberlakukan itu di area-area tertentu yang pada waktu itu hanya terjadi di sekitar Jakarta dan sekitarnya, tetapi sekarang kemudian menjadi besar di skala Jawa dan Bali Tuhan. Kami meminta pengasihan-Mu ya Tuhan, karena setiap kali PPKM sudah kemudian dijanjikan untuk selesai berakhir, tetapi kemudian pemerintah melihat bahwa angka penularan COVID tidak turun, bahkan terus bertambah, itu juga menimbulkan polemik tersendiri Tuhan. Dan ini harus diputuskan dengan segera. Pemerintah kami harus kemudian memutuskan untuk memperpanjang kembali hingga 16 Agustus nanti Tuhan. Kami meminta pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong kami sebagai masyarakat yang ada di tataran bawah, yang kami kemudian juga bersinggungan langsung betapa sulitnya kami harus hidup Tuhan. Panjangkanlah hati kami untuk terus sabar. Dan biarlah kami melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Jikalau Engkau sudah menolong banyak orang, anak-anak-Mu, umat-Mu, di mana Alkitab juga sudah menceritakannya kepada kami, sampai kemudian Engkau memakai hewan-hewan tertentu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu di dalam memberi berkat bagi kami. Tuhan, kami menantikan bagian-bagian itu juga dialami oleh orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tolong kami, berkati kami, tolong pemerintah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah daerah juga di dalam bekerja sama dengan pusat, sehingga mereka harus berkesinambungan, mereka harus seragam, mereka harus kemudian terintegrasi dengan baik di dalam melakukan banyak kebijakan Tuhan. Berikan komunikasi yang lancar antara pusat dan daerah, sehingga kemudian semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Dan kami ya Tuhan terus memintakan, biarlah PPKM ini berakhir di masa nanti yang tanggal 16 berakhir, dan kita semua harus bekerja sama untuk melihat kita harus pulih. Tuhan, berikan hati untuk mau memulihkan diri kami, bukan hanya karena COVID, tetapi karena diri kami yang gak beres di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintah pusat dan daerah, dan kami juga menyerahkan untuk diri kami sebagai masyarakat, supaya kami boleh dapat juga mengerti, memahami akan ada banyak hal yang terjadi, dan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Jemaat, lagu yang tadi kita nyanyikan sudah seharusnya yang menjadi kerinduan setiap kita. Kita rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di negara kita. Maka itu adalah panggilan gereja Tuhan untuk menyatakan kesaksiannya melalui kehadirannya yang memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu supaya kehadiran gereja Engkau sudah tempatkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah konteksnya. Kami boleh terus diingatkan akan panggilan kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Tuntun, berikan hikmat-Mu untuk kami boleh bersama-sama menyatakan shalom itu di tengah-tengah dunia ini. Khususnya bagi gereja-Mu, GKA Sion, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat Bali, yang juga gereja ini Tuhan izinkan boleh dimulai dari sekelompok masyarakat Tionghoa sebagai pendahulu-pendahulu dari gereja ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat konteks ini dan kami senantiasa mau menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami juga mau berdoa supaya Tuhan tolong gereja Tuhan, kekristenan, melihat ini sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan, meskipun di dalam situasi yang tidak nyaman tentunya ya Tuhan. Tetapi biarlah di tengah situasi ini kami juga boleh menjalankan panggilan kami di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai gereja Tuhan, kami boleh mengingatkan setiap jemaat, mengingatkan setiap masyarakat yang ada di dalam gereja ini untuk senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, untuk senantiasa bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga kami pun boleh berbagian di dalam pengurangan dari jumlah penularan COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berikan hikmat kepada gereja-gereja Tuhan.
Tuhan tolong supaya gereja-gereja Tuhan tidak justru bersikap antipati terhadap apa yang pemerintah sedang upayakan. Tetapi kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, mendukung apa yang saat ini pemerintah sedang lakukan ya Tuhan. Sehingga pandemi ini bisa segera berakhir dari negara kami ini. Ya Tuhan, di tengah situasi seperti ini, tolong juga gereja Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh menolong sesama di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan. Entah mereka yang terpapar, entah mereka yang terdampak dari pandemi ini. Tuhan, berikanlah kepada gerejamu ini hikmat. Berikanlah kepada gerejamu ini hati yang mau dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, biarlah gereja boleh hadir, memberikan pertolongan, hadir memberikan penghiburan, kekuatan bagi masyarakat yang saat ini sudah cukup lelah menghadapi situasi ini ya Tuhan. Dan ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat ini bukan sekedar kami menjalankan tanggung jawab sosial kami, tetapi ini juga boleh menjadi satu pernyataan iman kami. Sebagai murid-murid Kristus, kami dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami menghidupi iman percaya kami melalui kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang boleh kami panjatkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di ujung dari jam doa kita ini, saya ingin sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk melihat kerinduan kita yang kita ekspresikan melalui syair pujian tadi. Khususnya di dalam bagian refnya, kita itu dengan semangat mengatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan Tuhan. Hatiku itu rindu agar di negeriku Indonesia ini curahan kuasa Tuhan itu terjadi. Tetapi biarlah ini bukan sekedar sebuah kerinduan yang kita miliki agar Tuhan melawat Indonesia. Tetapi sesungguhnya pujian ini secara implisit juga seharusnya kita tangkap tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang melalui kehidupan kita, orang-orang percaya melalui kehidupan kekristenan di Indonesia, melalui kehadiran gereja di Indonesia, kita itu dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan kuasa, untuk mencurahkan bagaimana panggilan gereja itu bisa dikerjakan agar kemuliaan nama Tuhan sekali lagi boleh ditinggikan di negeri tercinta Indonesia ini. Tadi penginjil Victor dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain sudah mengajak kita berdoa bagi negeri kita ini. Mari sekali lagi kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Bagaimana panggilan gereja itu dapat dikerjakan oleh setiap orang percaya yang ada di negeri Indonesia ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Yang pertama terkait dengan bagaimana seharusnya setiap kita itu menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau sekali lagi diingatkan, tatkala Tuhan meletakkan kami dilahirkan di bumi Indonesia ini, tentu saja ada maksud dan tujuannya. Agar melalui kehidupan kami orang-orang percaya, kami boleh membawa apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di negeri kami ini ya Tuhan. Kami bukan saja memiliki kerinduan-kerinduan agar kemuliaan Tuhan nyata, agar curahan kuasa Tuhan itu terjadi. Tetapi biarlah setiap kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami rela dipakai dan melakukan apa yang menjadi panggilan gereja ya Tuhan. Kami pada saat ini mau menyerahkan agar kami senantiasa bersedia untuk diproses oleh Tuhan.
Tatkala Tuhan meletakkan kami di bumi Indonesia, kami diletakkan Tuhan di Pulau Bali ini, kami boleh mengerjakan mandat Tuhan tersebut. Mari Tuhan, pakailah apa yang dilakukan oleh gereja ini tatkala melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah sebuah konteks kehidupan. Kami berada di pulau dan di kota ini. Kami boleh mengerjakan ya Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat. Kami menjadi berkat bagi masyarakat. Kami ya Tuhan juga boleh meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, tatkala mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Bapa, kami juga mau ya Tuhan kehadiran kami membawa dampak ya Tuhan di dalam kehidupan kami bermasyarakat, agar setiap kami melakukan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, berkontribusi di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Bapa di dalam surga, sehingga kami melakukan peranan-peranan aktif tersebut ya Tuhan. Bapa, kami juga rindu tatkala kami ditempatkan di kota ini, di pulau ini ya Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari kota dan pulau ini. Kami merasakan pergumulan-pergumulan yang sama. Kami mengalami keprihatinan-keprihatinan yang sama. Sehingga tatkala kami menjadi serasa dengan mereka, kami sependeritaan dengan mereka, kami pun juga rindu bersama-sama kami ya Tuhan boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Dan kami percaya ada panggilan-panggilan Tuhan yang Tuhan mau percayakan kepada setiap kami. Dan tatkala kami mau mengumandangkan tentang cinta kasih Tuhan, mengumandangkan tentang kabar baik itu ya Tuhan, kami rindu ada sebuah jembatan, ada sebuah perjalanan yang sudah kami rintis terlebih dahulu, sehingga dengan mudah kami boleh hadir di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Ya Tuhan, jadikan gereja Tuhan dan kekristenan gereja Tuhan yang inklusif, bukan yang eksklusif. Kami menjadi satu ya Tuhan dengan kehidupan yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami rindu Tuhan senantiasa boleh mengingatkan kami akan panggilan ini. Bapa, kami juga memintakan, berikan hikmat kepada kami orang-orang percaya. Berikan hikmat kepada kami gereja Tuhan. Berikan hikmat kepada kami kekristenan yang ada di Indonesia. Agar kami ya Tuhan dengan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan, kami boleh menyampaikan sesuai dengan konteks. Kami boleh menyampaikan ya Tuhan, tidak menghilangkan kebenaran, tetapi kami boleh menyampaikan kebenaran itu. Kami menyadari ya Tuhan, kami hidup di negara yang diatur oleh hukum. Ada hal-hal yang sudah diatur oleh negara kami ya Tuhan, termasuk di dalam keyakinan-keyakinan yang kami bangun. Tetapi biarlah kami ya Tuhan menjadi warga negara yang taat, tetapi kami diberikan hati yang tulus ya Tuhan seperti merpati, dan kami diberikan kecerdikan seperti ular, agar kami boleh menyampaikan kabar baik itu dengan baik, dengan tepat. Bapa, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus juga bekerja di balik itu semuanya. Karena pertobatan, karena tatkala seseorang boleh mengenal Tuhan, itu adalah karya anugerah-Mu sendiri. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi rindu ya Tuhan, di kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini ya Tuhan, kami senantiasa yang Tuhan tempatkan di negeri Indonesia ini, kami boleh memegang komitmen akan panggilan gereja, panggilan kami sebagai orang-orang percaya, yang kami boleh senantiasa lakukan, ekspresikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Kami tetap mau menyerahkan negeri yang kami kasih ini ya Tuhan. Dan kami percayakan hanya di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau mengakhiri rangkaian doa ini hanya di dalam kuasa dan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Kristus Yesus, damai sejahtera Allah Bapa, pertolongan pimpinan Roh Kudus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.